Selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan dengan ekonomi manajerial bagian ke-13. Kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna, bagaimana penentuan harga dan jumlah produknya. Dalam hal ini kita akan bicara tentang penentuan harga dan kapan dia uh, mendapatkan profit atau tidak mendapatkan profit. Pada persaingan pasar persaingan sempurna di mana uh, harga itu tetap, misalkan di sini pada grafik ini adalah harga itu 10, maka di sini demand-nya adalah 10. Kemudian demand itu sama dengan average revenue sama dengan marginal revenue. Kemudian ini adalah total total revenue-nya. Ini akan sangat tergantung dari key-nya. Kalau key-nya banyak, maka dia akan pendapatannya akan banyak atau revenue-nya banyak ya. Kalau dia key-nya sedikit, maka dia pendapatannya akan sedikit ya. Maka dia pendapatannya juga hanya sedikit ya, segini ya. Ya. Jadi demand-nya itu tetap jadi ini kurvanya. Nah, ini dalam tabel ini karena harganya tetap yaitu misalkan 10, key-nya itu 1, maka total revenue-nya adalah 10 kali 1, 10. Average revenue adalah 10 kurang 10 bagi 1, 10. Marginal revenue-nya adalah 10 dari 10 dari 10 dari 10 dari tidak ada sampai 10 sama dengan dia 10 ya. Kemudian untuk key-nya 2, maka karena harganya 10 maka total revenue-nya adalah 20, average-nya adalah 20 bagi 2, 10. Marginal revenue-nya adalah 20 dikurangi 10 itu 10. Nah, kalau dia 3 berarti 3 kali 10 30. Kemudian average revenue-nya adalah 30 bagi 3 yaitu 10. Marginal revenue-nya adalah di sini 30 dikurangi 20 ya. Dibagi key-nya ya, 3 kurang 2 maka dia adalah 10 dan seterusnya ya. Sehingga maka kenapa di sini di dalam grafik ini adalah harganya 10, dia itu adalah demand-nya, kemudian AR-nya sama dengan AR sama dengan MR ya. Nah, itu ya. Jadi tabel ini menjelaskan dari bentuk grafiknya. Kemudian penentuan produksinya dan harganya seperti yang sudah kita pelajari pada sesi yang lalu, di mana total cost-nya adalah kurvanya bentuknya seperti ini, kemudian ini adalah total revenue, maka dia pada titik ini adalah dia BEP, pada titik ini adalah BEP. Ya. Jadi BEP-nya itu pada sejumlah key di sini atau sejumlah key di sini. Dan dia akan mencapai keuntungan maksimum apabila turunan pertama dari TC itu sama dengan turunan pertama dari TR. Dalam hal ini adalah, dalam kasus gambar ini adalah TC, ya, TC aksen itu sama dengan TR atau TR aksen ya. Jadi di sini adalah eh, laba apa ya, key key-nya key-nya yang untuk mencapai laba maksimum ya. Jadi ini adalah key untuk mencapai laba maksimum. Labanya itu adalah di sini adalah TR dikurangi TC. Jadi di mana MC sama dengan MR. Ya. Jadi inilah laba maksimumnya. Kemudian laba murni. Laba murni itu terjadi bagaimana kejadiannya? Kalau ini adalah demand-nya, demand-nya itu sama juga dengan harga pasar D, kemudian sama dengan AR sama dengan MR, kemudian ini adalah kurva total cost, maka kalau diturunkan jadi MC, jadi MC seperti ini atau marginal cost, kemudian marginal cost akan memotong average revenue. Eh, Marginal cost akan memotong average cost di titik terendah dari average cost. Dan ini sudah kita buktikan pada pada sesi yang lalu ya. Nah, kemudian perpotongan antara marginal cost dengan marginal revenue. Nah, ini titik ini adalah dia akan menentukan key yang dapat dijual oleh si produsen tersebut ya.
Nah, garis tegak ini dia akan memotong di kurva AC, maka ini akan menentukan besarnya cost yang ditanggung oleh si produsen yang menjual barang tersebut. Sehingga dalam ini akan mendapat laba murni, di mana pada segi 4 ini, C ini adalah titik B, sini titik A, kemudian P bintang ya, itulah adalah laba rata-rata, di mana karena P bintang ini lebih besar daripada C. Ya. Jadi labanya itu adalah segi 4 ini. Segi 4 yang C, di sini B, A, P bintang ya. Jadi segi 4 ini adalah laba murni ya. Karena price-nya jauh di atas daripada cost-nya yang ditanggung oleh si produsen tersebut ya. Oke. Jadi laba murni itu tercapai jika total revenue lebih besar daripada total cost atau price itu harga ini masih lebih besar daripada average variable cost. Jadi average variable cost dia di sini. Dalam hal posisi seperti ini, maka perusahaan dapat berkembang atau ekspansi. Jadi dengan laba murni, perusahaan dapat berkembang atau ekspansi. Kemudian laba normal. Nah, laba normal itu kapan terjadinya? Terjadinya apabila price P bintang ini sama dengan cost-nya. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwasannya marginal cost itu memotong average cost di titik terendah, titik ini ya. Jadi pada waktu sejumlah key di sini, ini sejumlah key di sini si produsen cost-nya itu berimpit dengan price-nya ya. Sehingga dalam hal ini total revenue sama dengan total cost atau labanya sama dengan nol. Nah, ini yang disebut dengan laba normal. Kenapa disebut laba normal? Karena di dalam total cost sudah termasuk biaya eksplisit dan biaya implisit yang mana sudah dapat mempertahankan jalannya perusahaan. Dalam hal ini perusahaan tidak mungkin berkembang, jadi hanya dapat bertahan saja ya. Jadi dengan laba normal perusahaan hanya dapat bertahan tapi tidak bisa berkembang ya, karena labanya nol. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah posisi rugi sebagian. Pada posisi rugi sebagian kejadiannya adalah seperti ini. Ya, ini adalah marginal cost. Marginal cost itu memotong kurva average total cost dan memotong kurva average variable cost ya. Nah, marginal cost. Nah, untuk itu maka di sini marginal cost itu memotong marginal revenue di titik ini sehingga key yang dapat dijual adalah sebanyak X di sini. Kemudian ini kalau diteruskan dia akan memotong average total cost dan itu akan menunjukkan cost-nya dari produsen tersebut. Nah, dalam kondisi ini cost dari si produsen itu masih lebih besar daripada harganya atau P bintang ini. Sehingga dalam hal ini total revenue-nya lebih kecil daripada total cost. Di mana perusahaan merugi, tapi ruginya masih rugi sebagian karena perusahaan masih masih mampu membayar seluruh biaya variabel, ya, seluruh biaya variabel ya. Jadi dia ruginya hanya dalam segi 4 ini, P bintang, B, A, cost ya, atau C. Kemudian yang di sini adalah dia masih bisa karena masih bisa membiayai biaya biaya variabel sebagian dari bagian dari biaya variabel ya, yaitu merupakan bagian daripada total fixed cost. Dalam hal ini sebaiknya perusahaan menjalankan usahanya ya walaupun rugi tapi rugi sebagian karena kalau bisa tutup usaha maka perusahaan rugi sebesar fixed cost. Ya, jadi dia hanya rugi sebagian ya. Oke, yang selanjutnya adalah posisi di mana produsen itu bisa tutup usaha atau shutdown point. Pada shutdown point ini, di sini marginal cost itu memotong average variable cost di titik terendah dari average variable cost. Nah, di sini akan menentukan sejumlah X barang yang bisa dijual oleh si produsen tadi, dan di mana pada titik ini price itu sama dengan demand, ya. Sehingga kemudian ini dipotongkan dengan kurva average total cost dan ini akan menunjukkan cost-nya. Jadi cost-nya
cost yang dialami oleh produsen itu jauh lebih besar daripada price-nya, bahkan dia setinggi daripada fixed cost. Nah, dalam keadaan ini maka dia perusahaan sudah rugi sebesar fixed cost. Nah, sebagai tindak lanjutnya disarankan adalah untuk tutup usaha dan melihat prospek prospek lainnya, prospek baru lainnya. Ya. Kemudian kurva penawaran. Nah, kurva penawaran itu diturunkan dari kurva marginal cost yang memotong kurva average total cost dan average variable cost. Ya. Jadi ini dia kurva penawaran disebut dengan kurva penawaran jangka pendek. Ya, kurva penawaran kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang ditawarkan dengan berbagai tingkat harga. Ya, jadi pada waktu dia key-nya sekian, maka dia harganya sekian. Pada waktu Q sekian, harganya sekian. Pada waktu Q sekian, harganya sekian. Jadi ini adalah disebut dengan kurva penawaran. Ya, ya kita eh, pada pelajaran yang lalu sudah membicarakan kurva demand. Ya, kalau kurva demand adalah kebalikannya, ya miring miring dari kiri ke kanan. Kalau kurva penawaran adalah naik dari kiri ke kanan. Ya, jadi itulah. Jadi kurva penawaran itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang ditawarkan dengan berbagai tingkat harga. Ya, demikian penjelasan dari pasar persaingan sempurna yang menyangkut penentuan harga, kapan dia untung, kapan dia laba murni, kapan dia rugi sebagian, kapan dia rugi sebesar fixed cost. Dan tiap-tiap fase tersebut ada tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Demikian penjelasan dari pasar persaingan sempurna. Semoga video ini bermanfaat.